Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Hajar Nurasana dari Program Studi Komunikasi Digital Media Angkatan 59, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan presentasi secara digital. Saya akan membahas tentang Stop Doom Scrolling. Mungkin teman-teman di sini masih asing ya dengan kata doom scrolling itu. Oke, di sini saya mau jelasin dulu ya, apa sih doom scrolling itu? Doom scrolling adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kecenderungan seseorang yang menelusuri berita buruk atau konten media sosial yang negatif. Sejak pandemi COVID-19, banyak orang yang terjebak melakukan doom scrolling dan menghabiskan waktu hingga berjam-jam hanya untuk membaca berbagai konten negatif. Sebagian peneliti menyebut fenomena ini sebagai social media panic. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan nih penjelasan mengenai doom scrolling itu. Bahaya banget ya. Nah, dari penjelasan yang tadi sudah saya katakan, doom scrolling ini memiliki dampak bagi kesehatan fisik. Yang tentunya ini merupakan dampak buruk teman-teman. Apakah teman-teman ingin tahu? Oke, saya akan memberitahu apa sih dampak buruk bagi kesehatan fisik. Doom scrolling dapat menyebabkan penderitanya mengalami gangguan tidur. Doom scrolling diketahui dapat mengurangi kualitas tidur karena otak dan tubuh bekerja keras untuk mengatasi stres dan kecemasan. Hal itu tentunya memperburuk kondisi tubuh dan membuat imun menurun. Selain itu, pengidap juga bisa mengalami kelelahan mental sehingga mudah marah dan sensitif. Yang pastinya hal ini akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari nantinya. Mungkin teman-teman, kita bisa akan gagal fokus saat mengerjakan tugas kuliah, atau mudah sensitif saat kita marah pada seseorang. Teman-teman, doom scrolling tidak hanya mengakibatkan masalah kesehatan fisik, tetapi juga bisa mengakibatkan masalah kesehatan mental. Wah, ini tentunya akan sangat berpengaruh bagi kita teman-teman. Apa aja sih masalah kesehatan mental tersebut? Yang pertama, menguatkan pikiran dan perasaan negatif. Ketika pengidap merasa tertekan atau cemas, ada kecenderungan untuk mencari berita dan informasi untuk menginformasikan perasaan tersebut. Ini adalah siklus berbahaya yang membuat pengidap merasa rendah diri. Pengidap akan cenderung merasa gelisah apabila ia tidak melakukan kegiatan yang ia lakukan, yaitu doom scrolling. Selanjutnya, memperparah masalah kesehatan mental. Doom scrolling ini sangat berpengaruh dalam menyerang kondisi psikis sang pengidap. Doom scrolling dapat membuat kondisi kesehatan mental yang telah ada menjadi lebih buruk. Jika pengidap mengalami depresi atau gangguan kecemasan atau rentan terhadap kondisi ini, kebiasaan ini dapat memicu episode atau memperburuk gejala. Jadi, teman-teman, jika memiliki kesehatan mental, tentunya doom scrolling ini akan menjadi mara bahaya bagi teman-teman yang harusnya teman-teman hindari agar kesehatan mental teman-teman tidak menjadi lebih buruk. Selanjutnya, meningkatkan kecemasan dan kepanikan. Menggulir berita negatif mengarah pada perenungan, kebiasaan buruk yang memperburuk depresi. Kebiasaan ini juga bisa membuat pengidap merasa panik dan bahkan bisa memicu serangan panik atau panic attack. Pengidap biasanya akan merasa gelisah jika aktivitas doom scrolling ini belum dilakukan. Hal ini akan memicu panic attack yang sangat berbahaya jika terjadi secara tiba-tiba. Bayangkan saja teman-teman, jika teman-teman mengalami panic attack saat berada di luar umum. Tentunya pasti akan sangat merepotkan ya teman-teman. Mengganggu tidur. Banyak orang yang cenderung menelusuri akun media sosial mereka sebelum tidur.
yang justru dapat meningkatkan kecemasan dan membuat tidur menjadi tidak berkualitas. Seperti jam tidur yang tidak teratur maupun hal itu dapat menyebabkan tidur menjadi tidak nyenyak. Dampaknya tentu meningkatkan stres dan masalah kesehatan mental lainnya. Unggahan yang bertentangan bisa memicu rasa gelisah. Situs media sosial umumnya mengizinkan semua jenis unggahan, entah benar atau tidak. Sayangnya, membaca unggahan yang mungkin bertentangan dengan diri kamu justru bisa meningkatkan rasa gelisah. Selanjutnya, peningkatan hormon stres. Terlalu banyak menghabiskan waktu di media sosial, terlebih lagi melakukan doom scrolling, akan meningkatkan kadar hormon stres kortisol dan adrenalin. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu hormon kortisol? Hormon kortisol fungsinya sebagai pengatur gula darah agar gula bisa diolah menjadi sumber energi. Semakin sering doom scrolling, semakin banyak kortisol dan adrenalin yang dilepaskan di otak dan tubuh, yang hal ini menyebabkan lebih banyak stres dan kelelahan, baik secara fisik maupun secara mental. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya mau sharing pengalaman pribadi saya dulu nih teman-teman. Saya juga pernah mengalami doom scrolling ini loh teman-teman. Waktu itu, saya pernah beberapa hari harus scroll media sosial terlebih dahulu sebelum tidur. Saat seusai pengumuman USMI, yang dimana saya setiap harinya berbaring seharian di rumah. Setiap sebelum tidur, kalau saya tidak scroll sebelum tidur tuh rasanya ada yang kurang gitu. Saya jadi gelisah, tidur saya tidak nyenyak. Maka dari itu, saya selalu sempat-sempatin nih buat scroll media sosial. Yang akhirnya tidur saya jadi larut malam. Dan hal itu tentunya sangat mengganggu aktivitas saya nih teman-teman. Saya jadi ngantuk pas belajar di kampus. Tapi syukurnya sekarang saya sudah nggak ngelakuin hal itu lagi teman-teman. Karena saya lebih menyibukkan diri untuk melakukan aktivitas yang bermanfaat. Dan setiap menjelang tidur, saya selalu mematikan handphone saya agar saya tidak tergoda untuk scroll media sosial terlebih dahulu, teman-teman. Jadi di sini teman-teman semua bisa terhindar dari doom scrolling ini jika teman-teman memiliki niat dan keinginan agar bisa berhenti dari doom scrolling ini. Oke, kita lanjut. Berdasarkan pengalaman pribadi saya tadi, bagi teman-teman yang sudah terlanjur mengidap doom scrolling ini, saya ada beberapa tips nih bagi teman-teman. Yang pertama, batasi diri dalam mengakses sosial media. Untuk menggunakan sosial media secara bijak, kita harus menentukan kapan dan berapa lama kita akan mengakses seluruh informasi media sosial dalam sehari. Jika perlu nih teman-teman, kita bisa memasang stopwatch sebagai batas waktu. Jadi, teman-teman harus punya target, batasan kapan bermain sosial media dan kapan kita harus melakukan aktivitas lain yang lebih bermanfaat, teman-teman. Dengan hal ini, tentunya kita tidak akan terfokus hanya pada handphone yang mengakibatkan kecanduan. Apalagi kecanduan doom scrolling nih. Seharian kita nge-scroll berita negatif, konten-konten buruk, negatif. Itu sangat tidak berguna ya teman-teman bagi hidup kita. Oke, lanjut ke tips selanjutnya. Sadari tujuan awal saat mengakses informasi. Sebelum mengakses informasi, sebaiknya kita menentukan tujuan awal kita. Misalnya, kita hanya ingin mengakses informasi tentang bahan ajar kuliah, atau mencari materi kuliah.
Jangan sampai terjebak untuk membaca informasi yang tidak relevan dari tujuan awal. Hal itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk bijak menggunakan teknologi masa kini. Jadi teman-teman akan terhindar dari konten-konten negatif maupun berita-berita buruk jika kita menyadari bahwa tujuan awal kita itu mencari informasi yang relevan, yang terpercaya. Nah, selanjutnya, jika teman-teman ingin menghindari doom scrolling ini, teman-teman bisa melakukan tips sebagai berikut. Yang pertama, tentukan sebelumnya berapa banyak waktu yang ingin kalian habiskan untuk membaca berita setiap hari. Kita harus mempunyai target, mungkin seperti 15-20 menit untuk membaca berita-berita yang tersebar di internet. Lalu setelah itu kita harus melakukan aktivitas lain, mungkin seperti olahraga, memasak, ataupun belajar. Dan tentunya hal ini akan membagi fokus kita yang nantinya kita tidak hanya terpaku pada handphone hingga berjam-jam. Selanjutnya, membaca berita hanya dari sumber terpercaya dan terkemuka. Sebagai pengguna sosial media yang bijak, tentunya kita harus teliti dalam memilah berita yang sekiranya bermanfaat bagi pengetahuan kita maupun yang tidak. Jangan asal membaca berita yang kebenarannya belum jelas, berita-berita hoax, berita tak senonoh, atau bahkan berita yang menyesatkan para pembacanya. Selanjutnya, luangkan waktu bersama keluarga dan teman untuk membuat diri kamu tetap terlibat secara positif. Dengan hal ini tentunya dapat memecah fokus kita untuk tidak hanya terpaku pada handphone. Kita bisa berbincang-bincang bersama teman dan keluarga, atau kita bisa saling sharing cerita hari ini bersama mereka. Dan yang selanjutnya, cobalah hal-hal baru seperti memasak, menjadi sukarelawan, atau mungkin olahraga. Dengan melakukan aktivitas, terutama melakukan hal yang memang sudah menjadi hobi kita, tentunya akan lebih bermanfaat untuk menambah kesehatan maupun kreativitas dibanding kita harus berjam-jam scroll media yang negatif. Dengan hal ini juga kita bisa menyalurkan hobi kita yang mungkin bisa menjadi prestasi kita yang dapat kita banggakan. Jangan hanya seharian scroll media sosial, apalagi scroll media sosial negatif. Tentunya hal ini hanya akan menyesatkan hidup kita ke depannya. Oke teman-teman, mungkin sekiranya cukup ya penjelasan saya mengenai doom scrolling. Saya harap teman-teman dapat menghindari perilaku buruk doom scrolling tersebut karena hal itu sangat berbahaya bagi kesehatan mental maupun fisik kita. Dan semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman ya, terutama tips-tips yang dapat mengatasi dan menghindari doom scrolling. Stop doom scrolling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.